Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala khatamil anbiya arsalahu rahmatan lil alamin fahuwa azkal azkiya wa amtana ala ummatihi an ja'alahum min ahli dzikri was sana fa akhlasu lahu ar-ruku' was sujud wa hum yaksiruna ad-du'a fazadahumul maula tabaraka wa ta'ala ala'an fawqa ala wa najjahum bimaghfiratihi min daril ashqiya وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hamba-hamba Allah, khususnya keluarga besar Masyarakat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memelihara nikmat iman, menanamkan nikmat hidup bersama Al-Qur'an, yang membimbing kita bagaimana cara memanfaatkan waktu, memanfaatkan hari, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan semua karunia yang Allah curahkan kepada kita demi kehidupan yang abadi setelahnya kita mengakhiri kehidupan sementara. Kehidupan dunia kita yakini bersama dan kita lihat semua manusia di dunia meyakini bahwa kehidupan dunia hanya untuk sementara. Maka sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan kehidupan sementara ini demi kepentingan masa depan yang abadi. Caranya bagaimana? Al-Quran membimbing kita untuk dapat memanfaatkan kehidupan yang berkaitan dengan jasmani dan rohani, yang berkaitan dengan komunikasi spiritual, komunikasi intelektual, komunikasi emosional, komunikasi sosial. Surat Al-Maidah insyaallah kan kita lanjutkan, ya selingan lah. Surat Al-Maidah, surat Yasin dan juga tema-tema tertentu kita kaji insyaallah. Sudah diawali kajian surat Al-Maidah pada pertemuan yang lalu baru sampai ayat kedua. Kita lanjutkan ayat ketiga. Dan ini sangat lengkap, ayat ketiga ini mengatur kehidupan umat manusia tidak hanya untuk orang yang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقل الأزلام إن كفروا منكم فأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم المدينة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. Oke,
Al-munkhaniqah yang dipukul, wal mauqudhah yang kecuali pula yang disembelih untuk berhala, wa ma dzubiha 'ala nusub. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, al-yauma ya isal ladzina kafaru, hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agama ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Apa bedanya akmaltu dengan aku ridhai Islam sebagai agamamu? Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum masuk kepada pembahasan makna, kita lihat dulu ada kalimat hurrimat alaikumul maitatu. Abu Ja'far membacanya al-mayyitatu. Abu Ja'far adalah salah satu dari 10 imam qiraat, namun tidak termasuk yang 7 ya. Jadi Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Nah itu 7 tambah Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalafil Ashir. Selain Abu Ja'far membaca al-maitatu. Ya. Jadi ada yang bertasydid al-maitatu dan ada yang sukun. Qiraah Abu Ja'far menyendiri, berbeda dengan qiraat lainnya. Apakah perbedaan antara al-mayyit dengan al-mayyit, al-mayyit dengan al-mayyit? Di dalam surat Az-Zumar 30 ditemukan ayat berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau di sini ada dua bacaan, hurimat alaikum maitatu dan al-mayyitatu. Nah, untuk mengetahui makna mayyit, kita lihat surat Az-Zumar ada 30, ayat 30. Kalimat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu adalah mayit dan sesungguhnya mereka semua adalah mayit. Ini pakai tasdid ini. Qiraat Abu Ja'far kan hurimat alaikum al-mayyitatu. Apa bedanya mayit dengan mayit? Yang dimaksud dengan mayit di sini dalam surat Az-Zumar adalah orang yang masih hidup. Tetapi perlu diingatkan bahwa kematian itu sangat dekat. Jadi penggunaan kata mayit dalam ayat ini bermakna bahwa semua orang tidak dapat menghindar dari kematian. Artinya mayit berdasarkan pada ayat ini adalah makhluk yang masih hidup. Dengan disebut mayit, maka manusia diingatkan untuk selalu mempersiapkan diri karena bisa jadi kematian tidak lama lagi akan tiba. Apa hubungannya dengan ayat ini? Hurrimat alaikumul mayyitatu dan hurrimat alaikumul maitatu. Kan ini pembahasan tentang haram makan mayit, bangke. Kita diingatkan agar tidak memakan daging yang dipandang sudah mati karena disembelih padahal penyembelihannya tersebut baru mendekati mati. Sedangkan matinya bukan karena disembelih, melainkan karena penyebab lain. Ini sangat luar biasa ya. Ya, kajian ini tentunya sangat perlu pendalaman makna dilakukan oleh para ahli medis nih. Saya bukan ahlinya, maka membaca ayat ini ya mudah-mudahan dapat masukan dari para ahli medis yang lebih tahu tentang masalah ini. Untuk gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat proses penyembelihan ayam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka melakukan penyembelihan secara keliru,
sebagian ya. Setelah mereka potong, langsung ayam tersebut dimasukkan ke dalam air panas sebelum mati. Jadi ayam itu masih hidup yang mendekati kematian. Sehingga ayam mati bukan karena disembelih, akan tetapi karena dimasukkan ke dalam air panas. Daging ayam yang mati karena proses seperti ini tidak sehat secara lahir dan termasuk tidak halal dalam tinjauan syariat karena termasuk bangkai. Ya. Dalam hal ini, para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah banyak berbicara bahwa memotong hewan yang sehat adalah yang dapat mengalirkan darah dengan sempurna sehingga dagingnya bersih dari berbagai bakteri yang membahayakan. Inilah pemotongan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Melalui alat teknologi kita dapat menyaksikan bagaimana cara pemotongan hewan yang mengantarkan hewan mendapat ketenangan pada saat dipotong. Dengan dua qiraat ini maka dipahami bahwa Allah telah menetapkan hukum haram memakan daging bangkai baik yang sudah ditemukan mati atau yang mati dengan pemotongan yang tidak mengikuti aturan syariat. Yaitu terkait dengan dua bacaan al-mayyit dengan al-mayyit. Kita tadaburi dengan mengupas dua qiraat pada ayat ini, kembali kita mendapat bimbingan Qur'ani untuk mengisi kehidupan. Ayat ini adalah bimbingan yang sangat mendasar dan universal, yaitu bimbingan kesehatan lahir dan batin. Sehat jasmani dan rohani, sehat fisik dan non-fisik, sehat dalam keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Mungkin istilah sehat jasmani rohani tidak hanya dibicarakan oleh umat tauhid. Umat yang menyekutukan Tuhan juga berbicara jasmani dan rohani. Bahkan ya saya pernah diundang untuk menjadi saksi bagian kerohanian Islam dalam satu acara ya. Ternyata di situ hadir ada rohaniawan ya dari muslim, dari non muslim. Ya sama, rohani juga. Ya, kita diperintah untuk menjaga kesehatan lahir dan batin, jasmani rohani, tentunya untuk umat Islam. Yang dimaksud rohani adalah masalah keimanan kepada Allah satu-satunya Tuhan. Dan orang yang mengaku ada Tuhan selain Allah juga berbicara tentang keimanan juga. Sehingga kalau kita berbicara iman, tauhid. Ada pertanyaan di beberapa waktu yang lalu terkait dengan masalah ya pernikahan dengan non-muslim. Ya kita sudah angkat kalimat musyrik. Jelas dalam Al-Quran, la tankihul musyrikat, la tunkihul musyrikin. Larangan mengawini wanita yang menyekutukan Allah dan larangan mengawinkan laki-laki yang menyekutukan Allah kepada wanita muslimah. Ini urusan rohani dalam arti keislaman. Jadi pertama-tama menjaga kesehatan rohani adalah bimbingan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Kembalikan dulu kepada Allah. Semua yang diharamkan mesti dijauhi agar selamat dari berbagai bahaya. Kemudian bimbingan pemikiran. Jadi kalimat halal dan haram hanya hak Allah yang menentukannya. Kalau baik dan buruk, Allah berikan kepada kita akal yang berguna dan yang digunakan oleh semua umat manusia untuk akal. Tapi untuk halal haram hubungannya dengan kalbu. Dan hakikat kehidupan umat manusia menjaga keselamatan dunia akhirat, kalbu penentu utama. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman dalam kalbu.
Kemudian bimbingan pemikiran agar cerdas memilih makanan yang sangat berguna bagi kesehatan fisik dan non-fisik. Apabila semua yang diharamkan melalui ayat ini dilanggar, maka para pelaku pelanggaran akan mendapat bahaya yang akan mengancam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Di dunia mereka akan menderita penyakit, kesehatan fisik, kesehatan fisik mereka terancam. Begitupun kelak di hari pembalasan, mereka akan dimurkai Allah. Kesehatan batin mereka juga terancam dan dalam bahaya yang besar. Dengan adanya rincian sifat yang diharamkan dalam ayat ini, maka orang mukmin akan terpanggil untuk melakukan penelitian tentang bahaya mengkonsumsi jenis makanan yang diharamkan dalam ayat ini. Silahkan itu diteliti. Dan sudah banyak non-muslim yang melakukan penelitian tentang apa saja yang diharamkan dalam Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Cuma yang jadi masalah kenapa disebut kafir, beriman apa enggak. Percaya sih percaya tapi tidak beriman. Apa perbedaan percaya dengan beriman? Kita percaya siapa yang menang menjadi gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, percaya. Sudah dilantik bahkan ya untuk gubernur Jawa Barat dan gubernur yang lainnya. Tapi kan tidak beriman. Itu perbedaan makna percaya dengan beriman. Ya, kita lanjutkan. Bimbingan perasaan agar memiliki kepekaan emosional dan sosial. Sehingga dari keyakinan yang sehat akan muncul semangat untuk menggali ilmu tentang hakikat makanan. Silahkan yakin apa yang diharamkan pasti membahayakan. Yang tidak diharamkan silahkan ambil manfaatnya. Ada orang yang penasaran memakan yang sudah diharamkan terancam dengan bahaya. Bahaya dunia akhirat. Oh enggak tuh di dunia sehat-sehat saja. Iya, tapi sebetulnya secara lahir sehat, tapi secara non lahir atau batin terganggu. Pemahaman akan hal ini ditindaklanjuti dengan memiliki makanan menuju lingkungan sehat. Ilmu kedokteran terus mengalami perkembangan yang sangat mengagumkan. Namun demikian, dengan semakin majunya ilmu kedokteran, maka semakin meningkat pula jumlah penyakit yang menuntut para ahli untuk mencari obatnya. Disinilah pentingnya bimbingan kesehatan non-medis. Jika kesehatan hanya terbatas pada fisik, maka dikhawatirkan kesehatan tersebut disalahgunakan atau diisi dengan perbuatan yang mengganggu kehidupan. Oleh karena dengan sehat fisik, banyak orang merasa bebas berbuat dosa. Ya, udah sehat, bebas. Saya masih ingat dulu, ya salah seorang kiai lah dari kampung dirawat di rumah sakit Islam. Dan dokter melarang kiai tersebut untuk merokok. Dia terkena penyakit jantung, sekarang sudah wafat rahimahullah. Setelahnya pulang, karena sudah diizinkan pulang, kembali dia menghisap rokok. Ketika diingatkan, Pak, kan tidak boleh merokok, kata dokter-dokter juga. Apa jawabannya? Singkat sekali. Berobat ya yang ngenang ngerokok katanya. Jadi dia soalnya ya kalau bukan kiai wajar kalimat begitu mungkin masih bisa dipahami. Ini seorang kiai. Kata teu ari diobat bayar mahal masih teu meunang ngerokok mah. La haula wala quwata illa billah. Itu berarti memang sudah dikasih kesehatan fisik tapi rohaninya walaupun dia seorang yang mengerti agama masih terkena penyakit rohani. Ya baik saya lanjutkan. Jangan terlalu panjang ngebahas ini. Sebab di antara dokter juga ada yang merokoknya. Oleh karena dengan sehat fisik banyak orang yang merasa bebas berbuat dosa lagi. Maka Al-Quran membimbing umat beriman agar berjuang untuk hidup sehat secara menyeluruh. Jika dalam ilmu kesehatan dikenal istilah pelayanan kesehatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif. Maka dalam Islam semua istilah itu diterapkan dalam pelayanan kesehatan, sehat keyakinan, pemikiran dan perbuatan, atau kesehatan spiritual, intelektual, dan emosional dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan umat untuk di dunia dan akhirat. Ya. Ya, kita perhatikan pelayanan promotif. Sebelum WHO didirikan, ayat ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Ayat ini memberikan pelayanan kesehatan promotif melalui lisan umat Islam di seluruh dunia. Syariat Islam sangat perhatian kepada masalah kesehatan agar umat beriman di seluruh dunia selalu memanfaatkan waktu dengan berbagai aktivitas yang sangat berguna bagi kepentingan masa depan yang tak berkesudahan. Karena itu, pelayanan promotif sangat diperlukan dengan mempromosikan makanan halalan thayyiban. Oh, udah dibaca sejak 14 abad yang lalu. Tidak sekedar halal, tetapi juga mesti dipilih makanan yang bergizi serta sesuai dengan tuntutan kondisi fisik masing-masing. Makanya ada halal, ada thayyib, ya. Dalam surat Al-Baqarah kita temukan, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Panggilan kepada manusia ditujukan kepada manusia makan yang halal, ya, thayyib. Tapi kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sangat indah sekali dua ayat ini. Sama-sama dalam surat Al-Baqarah, ya. Wahai orang yang beriman. Nah, kalau beriman pasti mencari yang halal. Cuma kadang-kadang lupa. Walaupun halal ini baik enggak buat kamu? Manfaat enggak buat jasadmu? Makanya kalimatnya kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami siapkan, sediakan buat kamu. Lihat, baik, baik menurut jasad, baik menurut kesehatan. Tapi kalau kepada manusia, perintah ditujukan berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, silakan manfaatkan apa yang di bumi, halalan. Halal, cari dulu yang halal, baru thayyib. Kepada mukmin sudah otomatis tidak diragukan cari yang halal, tapi belum tentu thayyib. Ini luar biasa, ya, Al-Quran. Jadi pesan apa tadi, eh, pelayanan promotifnya seperti itu. Bila hanya kesehatan fisik yang sangat diperhatikan tanpa peduli dengan kesehatan non-fisik, maka pemanfaatan kesehatan yang sebenarnya akan menghadapi kesulitan. Sehingga pada saat orang beriman mau beribadah, akan terasa berat untuk melakukannya. Banyak orang yang kesulitan untuk meraih kekhusyuan ibadah karena makanan yang dikonsumsinya tidak sehat menurut tinjauan syariat. Nah, kemudian pelayanan preventif. Yang dimaksud dengan pelayanan ini tentu meliputi pemeliharaan kesehatan dengan melakukan pencegahan dari berbagai gangguan, baik gangguan yang terjangkau dengan sains atau gangguan di luar jangkauan sains dan teknologi. Yang mesti dicegah itu tidak hanya gangguan terhadap kesehatan fisik yang dapat diketahui melalui alat medis, akan tetapi juga gangguan non-fisik yang merusak kesehatan akidah, ibadah, dan akhlak. Sebabkan anggota pada diri manusia ini selalu punya dua fungsi. Fungsi untuk komunikasi dengan Allah dan fungsi untuk komunikasi dengan sesama. Kesehatannya pun begitu. Kesehatan saat berhubungan dengan Allah tidak terganggu, dan kesehatan saat berhubungan dengan makhluk jangan sampai terganggu. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pencegahan dari gangguan yang merusak kesehatan fisik terkait dengan haramnya makan daging yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Para
ahli dari berbagai disiplin ilmu telah menemukan keajaiban penyembelihan yang sesuai sunnah. Bahwa daging hewan yang disembelih sesuai sunnah memiliki kualitas yang sangat mengagumkan. Hewan tersebut dibawa zikir hingga mencapai keadaan tenang. Maka ketika pemotongan berlangsung, darahnya akan keluar dengan lancar hingga sempurna. Penyembelihan yang sempurna akan menghasilkan daging yang aman dari bakteri yang membahayakan. Di beberapa negara yang dikenal maju dalam ilmu kedokteran, sering terdengar banyak orang stres sehingga berita bunuh diri tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mengagetkan karena sudah menjadi berita harian di masyarakatnya. Negara tersebut memang termasuk maju dalam ilmu kedokteran. Bahkan di Indonesia banyak yang berobat ke sana. Ini menunjukkan bahwa pelayanan preventif yang berlangsung di sana masih terbatas pada pencegahan parsial, yaitu pencegahan dari bahaya eksternal. Sementara upaya untuk pencegahan bahaya internal yang muncul dari dalam diri ternyata di negara tersebut masih jauh tertinggal dibanding negara-negara muslimin. Karena di negara muslimin jarang sekali terdengar aksi bunuh diri. Ini realita ini. Kemudian pelayanan kuratif. Pelayanan ini berlangsung dengan pengobatan medis dan non-medis, yaitu dengan praktik kedokteran sebagaimana umumnya masyarakat dunia. Namun mesti diingatkan dan ditekankan keyakinan bahwa yang memberi kesembuhan adalah pencipta semua dokter, pencipta semua pasien, dan pencipta semua bahan yang digunakan untuk berobat. Sehingga setelah mereka meraih kesembuhan, maka mereka akan semakin menyadari pentingnya kedekatan dengan Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan apabila kesembuhan belum tercapai, maka mereka akan senantiasa berusaha untuk menikmati sabar agar dapat meraih kedudukan yang mulia di hadapannya. Ini termasuk pelayanan kuratif yang jarang dilakukan oleh para ahli medis. Ya, kecuali ahli medis di rumah sakit Al-Islam dan rumah sakit yang Islami lainnya. Terus pelayanan rehabilitatif. Semua pelayanan yang sudah disebutkan di mana sangat memperhatikan sisi keilmuan tidak dipandang cukup tanpa disertai dengan pelayanan keimanan. Dengan pelayanan keimanan berupa pembinaan ruhiyah, maka kesehatan jasmani akan dapat dinikmati secara sempurna, yang mengantarkan kepada kehidupan yang lebih berkualitas untuk masa depan yang abadi. Banyak pengobatan yang dipandang gagal karena tidak mencapai kesembuhan. Hal ini tidak boleh terjadi pada diri orang beriman. Sebab semua usaha yang dilakukan berdasarkan niat ikhlas hanya karena Allah tidak akan sia-sia. Walaupun menurut pandangan manusia ada yang termasuk gagal. Ya, istilah gagal ginjal itu adalah jangan sampai masuk hati ya. Tapi hanya di mulut sajalah. Pelayanan rehabilitatif sangat penting dilakukan dengan cara memelihara niat mencari ridha Allah. Apapun yang dialami setelah melakukan rehabilitasi ini, maka hendaklah pasien mampu meraih manfaat. Disinilah pentingnya para ahli medis untuk selalu berkomunikasi tingkat tinggi, yaitu komunikasi dengan zat yang maha tinggi, yang maha kuasa. Walaupun tidak diucapkan, tapi komunikasi kolbu saat dokter melayani pasien, perawat melayani pasien, komunikasi kolbu dengan Allah terus dipelihara, akan ada pengaruhnya buat pasien. Ada pengaruhnya. Ya mungkin di antara kita semuanya lah mengalami bertemu dengan seseorang yang enggak kenal dekat, tapi pas melihat wajahnya kok ada sentuhan. Ada sentuhan kenikmatan, sentuhan
harapan. Padahal belum ngomong apa-apa. Pernahlah ada seseorang yang sebetulnya hidup di lingkungan A, berseberangan dengan lingkungan B. Tapi yang di lingkungan A itu pernah berkata kepada teman-temannya, saya kalau ketemu si bapak ini, yaitu yang di lingkungan B, lain. Ada komunikasi batin yang sulit untuk saya lukiskan, kata dia. Berarti memang ada komunikasi imani yang sama. Walaupun lingkungan kerjanya berbeda. Itu adalah merupakan bukti yang kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW jika beliau tiba di Madinah, menatap wajah orang-orang Madinah, orang yang belum menyatakan dua kalimat syahadat, berasa nikmat dilihat oleh Rasulullah. Falamma falamma stabantu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Dan dia melihat aku, bahagianya luar biasa. Aku yakin pada waktu itu ini bukan orang sembarangan. Ini manusia yang dari mana tahu dari suara, bagaimana mungkin kelihatan. Tetapi dia yakin ada apa? Komunikasi kolbu, komunikasi dengan lisan. Inilah ajaran agama yang sempurna dengan kesempurnaan kualitatif dan kuantitatif. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Yauma akmaltu lakum Islam madina." Ternyata ayat ini ya berkaitan dengan masalah kesehatan nasional. Kesehatan memang memiliki rohani. Tapi akibat rohaninya dijaga, tidak begitu bisa dimanfaatkan. Kita tahu lah melalui media ya, media sosial. Bagaimana di satu kota yang dikenal negara maju, ya Allah, kehidupan masyarakat sulit untuk dibayangkan di Bandung. Di mana itu di Philadelphia-nya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sepertinya di sana sulit dicari rohani. Sehat jasmani saja sulit. Padahal disebut negara yang maju ya. Nah, kita lanjutkan. Lafaz al-yauma akmaltu lakum dinakum. Terjemahan resmi berbunyi, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Baik, waktunya sedikit lagi ya. Insya Allah kita lanjutkan waktu berikutnya. Lafaz al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ini memberi makna bahwa Islam adalah pedoman hidup yang sempurna untuk keperluan semua umat sepanjang zaman. Akmaltu, sempurna kuantitas, sempurna kuantitatif. Kalimat kamal, kamil, itu kalau di kendaraan di Timur Tengah, kalau kursi mobil 40 dan sudah diduduki 40, maka kamilul adad. Jumlah sudah sempurna, cukup 40. Apabila kursi tersebut semuanya bagus, itu tamul adad. Sempurna, bagus semuanya. Ada yang rusak dua kursi, berarti tidak tamam. Walaupun kamal, kamil tapi tidak tam. Walaupun kamal tapi tidak tamam. Islam pedoman yang sempurna secara kuantitas dan kualitas. Pedoman yang sangat memperhatikan
adanya perbedaan lingkungan, usia, cuaca, budaya, dan perbedaan lainnya. Semuanya sudah disiapkan oleh Islam bagaimana cara memanfaatkannya. Lafaz akmatu yang diambil dari akar kata kamala yakmulu biasa digunakan untuk memberi seperti bis yang berisi 45 kursi. Jika semua kursi sudah terpenuhi dengan penumpang, maka yang disebut kamilul adad, jumlah sudah sempurna. Berbeda dengan lafaz atmamtu yang bermakna sempurna secara kualitas. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sungguh aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Akhlak sudah soleh, tapi disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nampaknya sampai di sini dulu bahasan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Jadi baru sampai halaman 24 surat ya buku yang saya tulis. Ini judul buku ini Tafsir 10 Qiraat, Tadabbur Al-Quran, ya dengan diberi nama, di sini yang nggak ada namanya nih, yaitu Islam dan Peradaban Dunia. Ini judul buku Islam dan Peradaban Dunia. Nah, Ustadz Asep Tolibin sudah punya buku ini, jilid kelima. Baik hamba-hamba Allah, nampaknya sampai di sini untuk sementara. Insya Allah kita bertemu pada waktu berikutnya. Kalau Allah izinkan, Allah berikan kepada kita usia. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.